pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak saudara sekalian merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tidak biasa. Dan sebentar kita akan mendengarkannya dan saya akan menyampaikan dua contoh yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami dengan firman Tuhan hari ini, jamah hati semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya iman kami bertumbuh dan iman kami semakin teguh dan kuat sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-19. Keluaran 13 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Amin. Saudara pemirsa, ini tulang loh. Apa tidak terbayangkan oleh Yusuf bahwa kalau umat Tuhan kalah berperang di perjalanan, kemudian tulangnya dibuang kemana saja, saudara sekalian, itulah namanya iman. Iman Yusuf itu justru menguatkan hati Musa bahwa
perjalanan ini pasti aman, perjalanan ini pasti lancar, perjalanan ini pasti sampai ke tempat tujuan. Dan sudah tahu? Kemudian memang iya, Yusuf dikuburkan, tulang-tulangnya tadi mungkin bukan tulang sebenarnya, mungkin mumi, ya. Muminya dikuburkan oleh Yosua di tempat di mana di tanah yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yakub ayahnya. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya kepada kita semua, bagaimana sebenarnya iman kita? Apakah kita membayangkan ke depan sana dalam perjalanan hidup kita, kita pasti menang? Jangan pernah ragu-ragu, saudara sekalian. Berjalan dalam kehidupan ini banyak tantangannya, memang iya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita berjalan pada jalan kemenangan daripada Tuhan. Jangan pernah takut kemudian membayangkan, aduh, jangan-jangan nanti saya tenggelam di jalan, jangan-jangan hidup saya seperti apa. Saya ingatkan kita sekarang, bahwa walaupun saudara orang yang beriman kepada Tuhan sudah bisa jatuh, tersandung di jalan, tetapi Alkitab katakan Tuhan memegang tangan kita. Sudah masih ingat ayatnya? Itu Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan memegang tangannya. Sampai dibuat menjadi lagu, menjadi nyanyian. Itulah iman kita seharusnya. Kita belajar percaya bahwa perjalanan hidup kita pasti aman sampai ke tujuan, dan kita percaya bahwa perjalanan hidup kita walaupun tidak mudah, ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita, sehingga kita tidak perlu berlama-lama jatuh terjerembab. Sudah masih ingat apa? Bagaimana tentang Petrus? Tadi dia didera oleh angin dari haluan, katanya angin sakal, mungkin 3-4 jam. Tenang aja dia. Tenang aja. Tapi begitu dia dapat mujizat, kakinya kemudian berubah menjadi seperti kaki Yesus. Ia bisa berjalan di atas benda cair, saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ia tenggelam dan lupa berenang. Itu Petrus itu siapa? Petrus itu adalah nelayan tua, nelayan senior di Danau Galilea, yang tempat dia itu tenggelam itu. Jadi sudah biasa dia di situ berenang-renang. Mungkin juga ada waktu berenang-renang berjam-jam, tapi dia tidak takut. Tapi sekarang setelah mengalami mujizat, ingat saudara sekalian, kalau engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, berjaga-jaga, ada serangan balik dari kuasa iblis. Tapi ingat, Tuhan memegang tangan kita. Karena itu terus dekat dengan Tuhan, jangan pernah jauh daripadanya, sehingga hidupmu aman nanti dalam perjalanan. Ya, kita kembali lagi pada firman Tuhan tadi. Katanya, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, karena Yusuf sudah mengingatkan mereka, nah, jangan kuburkan saya di sini, di Mesir. Saya harus dibawa pulang ke tanah perjanjian. Nah, sudah ingat masih? Ketika Elia naik ke surga, ia membagikan apa? 2 kali lipat dari urapannya kepada Nabi Elisa yang meneruskan pelayanannya. Kemudian ketika Elisa meninggal, waktu sebelumnya itu Nabi Elia mengerjakan 7 mujizat besar. Ketika dia meninggal, Nabi Elisa hanya mengadakan mujizat sebanyak 13 kali. Semua orang bilang, aduh, kurang urapannya, karena tidak sampai 14 kali. Tapi kalimat
Firman Tuhan mengatakan secara luar biasa, satu kali umat Tuhan mau menguburkan orang meninggal, kemudian datang penyamun mau merampok mereka, kemudian mereka melemparkan mayat itu ke dalam sebuah gua. Ternyata gua itu adalah tempat kuburan Nabi Elisa. Ketika dia menyentuh tulang-tulang Elisa, maka dia bangkit lagi. Jadi genaplah 14. Maksudnya adalah ada 2 orang yang berkenaan dengan tulang-tulang yang mengalami mujizat daripada Tuhan. Hari ini mari kita punya iman yang teguh bahwa kalau Tuhan sudah janji kepada kita, menyertai kita sampai akhir zaman, kata Matius pasal 28 ayat 20, maka Tuhan pasti menyertai kita. Jangan takut tenggelam, jangan takut terbakar sepanjang perjalanan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami iman yang teguh, bahkan sesudah kami meninggal pun kami punya keyakinan Tuhan akan memberkati anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.